Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang OSIM. Tugas presentasi ini dikerjakan oleh Nova Faik dan Rofi Kurniawan. OSIM. OSIM atau Operating Source Security Information Management adalah aplikasi simulasi yang digunakan untuk memahami cara kerja sistem operasi secara visual. Dengan OSIM, pengguna dapat melihat bagaimana proses dijadwalkan sebagai mana CPU bekerja dan bagaimana algoritma penjadwalan mempengaruhi waktu eksekusi proses. Fungsi OSIM yang pertama mensimulasikan penjadwalan CPU seperti FIFO, SJF, priority, dan round robin. Yang kedua membantu analisis performa algoritma seperti waktu tunggu, waktu respon, dan waktu penyelesaian. Yang ketiga menampilkan alur proses mulai dari datang, masuk antrian, hingga selesai eksekusi. Komponen OSIM di sini ada 4. Yang pertama proses scheduling, 2 memori, ketiga sistem berkas, dan keempat disk management. Proses scheduling, mekanisme seperti operasi untuk memilih proses mana yang dijalankan CPU pada suatu waktu. Proses-proses yang siap dijalankan ditempatkan ready queue, lalu dipilih berdasarkan algoritma tertentu. OSIM menggunakan beberapa algoritma utama, yaitu first come first serve, di mana proses eksekusi dilakukan sesuai urutan. Yang kedua ada SJF atau shortest job first, di mana proses dengan waktu eksekusi paling pendek diprioritaskan. Yang ketiga ada priority, proses dengan prioritas tertinggi dipilih terlebih dahulu. Lalu keempat ada round robin. Round robin biasanya dia sesuai CPU ini berikan secara bergiliran menggunakan time kuantum yang sama sehingga proses mendapat jatah waktu yang adil. Memori atau RAM sangat penting untuk kinerja OSIM. RAM ini gunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses seperti log, peristiwa real time, aturan korelasi, dan informasi konfigurasi. Memori yang cukup memastikan analisis yang cepat dan responsif. File system. Sistem berkas atau file system adalah tempat OSIM menyimpan semua data persistennya. Ini termasuk log historis, konfigurasi sistem, laporan, dan basis data kerentanan. Struktur berkas yang terorganisir sangat penting untuk integritas data dan pemulihan bencana. Linked allocation plus FAT atau file allocation table. File disimpan dalam blok-blok yang saling terhubung. Pada linked allocation, pointer disimpan di setiap blok file. Pada FAT, semua pointer dipusatkan di table FAT sehingga akses lebih cepat dan mudah diperbaiki. Index allocation, triple indirect block atau Unix. Semua alamat blok data disimpan dalam blok index mendukung akses acak yang cepat atau direct access. Disk atau penyimpanan permanen menyediakan kapasitas yang diperlukan untuk menyimpan volume data yang besar yang dihasilkan oleh OSIM. Ini mencakup log yang diarsipkan, cadangan sistem, dan basis data yang digunakan untuk analisis jangka panjang dan forensik. Kecepatan dan kapasitas disk sangat mempengaruhi kemampuan OSIM untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien. Ada beberapa algoritma di dalam disk, yaitu first in first out atau FIFO. Permintaan diakses sesuai urutan kedatangan. Last in first out atau LIFO, permintaan terakhir yang datang diproses terlebih dahulu. Shortest seek time first atau SSTF memilih permintaan terdekat dengan posisi head saat ini. Scan atau elevator algorithm, hit bergerak seperti lift, berjalan ke satu arah sampai ujung disk, kemudian berbalik arah sambil melayani permintaan. G-scan atau circular scan, head bergerak ke satu arah saja. Setelah mencapai ujung, kembali ke awal tanpa melayani permintaan. Look, mirip scan tetapi head hanya bergerak sejauh permintaan terakhir atau tidak sampai ujung disk. G-look mirip G-scan, namun head hanya kembali ke permintaan paling awal atau yang belum diproses, bukan ke ujung fisik disk.
Ya, kita lanjut ke penerapan OSIM-nya. Ya, ini isi dalam OSIM memiliki 4 komponen, yaitu proses scheduling, memori, file system, dan disk management. Nah, kita coba ke proses scheduling terlebih dahulu. Nah, di dalam proses scheduling ini ada 4 algoritma, yaitu first come first serve, shortest job first, priority, dan round robin. Kita coba first come first serve terlebih dahulu. Jancuk. Anu. Di dalam OSIM ini memiliki 4 komponen, yaitu proses scheduling, memori, file system, dan disk management. Nah, kita coba ke proses scheduling terlebih dahulu. Di dalam proses scheduling ini memiliki 4 algoritma, yaitu first come first serve, shortest job first, priority, dan round robin. Mari kita coba di first come first serve terlebih dahulu. Ya, pertama kita tambahkan P1 dengan priority pertama dengan submisinya 0 dengan warna merah. Oke, memiliki 4 burst. Lalu kita tambahkan lagi P2 dengan priority kedua, submisinya 0, warna kita ubah ke biru. Oke, lalu kita kasih 3 burst. Oke, kita tambahkan lagi P3 dengan priority ketiga, submisinya 0, lalu kita kasih warna hijau. Oke, kita kasih 2 burst. Lalu kita bikin lagi yang keempat, makan P4, priority keempat, submisinya 0 dengan warna hitam. Oke, dengan burstnya 5. Ya, mari kita coba jalankan. Oke, proses sudah selesai. Kita lihat sini. Nah, sesuai dengan namanya, first come first serve, di mana yang datang duluan yang dilayani duluan. Kita lihat tuh, sesuai ya urutannya. Dengan average run time-nya 850, average waiting time-nya 5, dan average response time-nya 5. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rofik Kurniawan Saputra, NPM 202143500827. Di sini saya akan menjelaskan RAM memori. Nah, di dalam RAM memori ini tuh ada general setting, ada terus juga di bawahnya ada pilihan memory size. Di sini banyak pilihan dari yang terkecil 64 sampai yang terbesar itu 256. Sini kita pakai yang 64 saja dulu. Lalu di sini ada all size. Ini ada pilihannya, ada 1, 2, dan 4. Kita pilih yang 2. Lalu di sini ada page size, variable size, pagination. Lalu ada segmentation. Lalu ada di bawahnya juga ada allocation policy, ada first byte, base byte, worst byte. Ini kita pilih yang variable size. Lalu di sini pilih yang ini aja deh, byte. Jika sudah, kita pencet kita klik silang close. Lalu kita buat proses, kita buat 4 saja. P1,
sininya langsung kedua, durationnya setelah down lagi E2. Lalu kita buat lagi P3, size-nya ya durationnya down. Kita buat lagi salah lagi P4. Dan lalu ketika sudah, kita klik play. Ketika sudah, nanti kita bisa melihat hasilnya di statistik, dan di sini muncul data statistiknya. Semua sudah ada nih, sudah keluar. Ini saya akan menjelaskan file system. Di file system ini di settingnya ada block size-nya ada 3 pilihan, 1, 2, dan 4. Lalu ada memory size-nya juga ada 3 pilihan, 4, 6, dan 8. Lalu di bawahnya ada allocation method. Di sini ada linked allocation, lalu ada index allocation. Ini saya akan memakai linked allocation, block size-nya 1, memory size-nya 4. Ketika sudah, kita klik close. Lalu sini kita buat folder baru, yaitu proses. Sini kita akan buat 5. Kita akan buat 5. Di sini ada add file. Oh iya, di sini ada pilihan juga ya, ada add file, ada add folder, add link, update, dan remove. Di sini saya akan membuat file baru S1 dengan size unitnya 3 down. Lalu kita buat lagi add file P2 dengan size-nya 1. Kita buat lagi add file P3 size-nya 2. Kita buat lagi 4 ini size-nya 5. Kita buat satu lagi add file size-nya 4. Kita klik done. Ketika sudah, kita bisa melihat hasilnya di table. Sini tuh table terdiri dari 3 table ya, ada block, ada next, ada step. Di sini ada 128, next-nya ada nil. Bisa lihat di sini 128 dan 129 ya. Di sini kosong nih, nil artinya kosong ya. Di sini sudah ada semuanya. Lalu kita akan membuat mencoba index allocation. Kita buat seperti yang di awal tadi. Proses. Kita buat 5 ya. S1, yang 2, dan E2, size-nya 1, dan P3, dan satu lagi 5. Lalu sini kita lihat di block table-nya, di sini berbeda ya dengan yang pertama tadi. Di sini ada 2, ada block dan tipe. Ya, kita bisa lihat hasilnya di sini. 128, tipenya
data block 129 tipenya data block. Oke, jadi seperti itu perbedaan allocation, index allocation dan linked allocation. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan disk management. Jadi di sini ada first in first out, lalu ada last in first out, lalu ada shortest time price, lalu ada scan, lalu ada circular scan, lalu ada loop dan ada circular loop. Ini kita akan mencoba first in first terlebih dahulu. Kita buatnya sektornya 2 5 salah, ini aja deh. Kita buat lagi terakhir kita buat 5 saja, 10. Lalu kita play. Nah, untuk first in first out ini di sini yang akan muncul itu data yang di awal terlebih dahulu. Ya, seperti data yang kita masukin tadi itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi yang akan diproses terlebih dahulu itu ya data yang dimasukkan yang lebih awal. Oke. Lalu itu kita coba ganti last in last out. Kita pakai data yang seperti yang tadi ya. Play. Nah, di sini akan keluar. Jadi yang data yang muncul terlebih dahulu itu data yang 10, data yang dimasukin yang di akhir ya. Lalu dia akan muncul di awal seperti yang ada di sini, ada 10, 8, 6, 4, dan 2. Oke, kita ke shortest system. Kita play. Jadi untuk source test system press ini memproses data yang paling pendek untuk memeriksanya. Seperti di sini kita akan memulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu kita coba yang scan. Kita tambahkan ya. Lalu kita play. Nah, untuk di scan ini, maka untuk inisial akan bergerak dari awal dari luar silinder menuju ke akhir silinder. Setelah menuju akhir, maka inisial akan kembali lagi ke awal dengan begitu seterusnya. Oke, kita ganti yang circular scan. Coba yang ini. Tambahkan ya. 14. Lalu kita play.
Untuk circular scan itu sama ya seperti yang ada di sebelumnya. Nah, kita coba yang loop. Sampai untuk loop sendiri sama dengan circular scan, namun apabila scan itu akan sampai akhir sebuah disk, maka untuk loop sendirinya hanya akan sampai kepada proses akhir silinder terakhir disk. Lalu kita circular loop dan play. Sama kayak loop tadi, di mana hanya akan memproses sampai ke sektor terakhir tempat sebuah silinder berada, maka selama prosesnya akan kembali lagi ke seperti di awal. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.